Baik, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang biokimia darah dan peranan daripada zat besi, asam folat, cyanokobalamin untuk pembentukan daripada eritrosit dan hemoglobin. Jadi dalam hal ini yang harus kamu ketahui bahwa bagaimana struktur dan fungsi daripada sel-sel dan tipe daripada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Terangkan metabolisme daripada RBC, terangkan basic daripada hematopoiesis yang ada pada sumsum tulang, dan terangkan juga bagaimana kalau terjadi kelainan fungsi daripada hemoglobin, anemia, dan hemoglobin switching tadi. Terangkan juga struktur dan fungsi daripada struktur grup darah. Nah, di sini juga harus diterangkan, kamu harus mengerti bagaimana pembentukan daripada hematopoiesis dan metabolisme daripada asam lemak cyanokobalamin pada pembentukan darah. Dan harus mengerti apa penyebab dan penata laksanaan daripada anemia. Nah, fungsi daripada darah yang pertama adalah respirasi. Respirasi ini adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut CO2 dari jaringan kembali ke paru-paru. Nutrisi, dia akan membawa makanan dari usus ke jaringan. Ekskret untuk dikeluarkan yaitu mengangkut produk-produk sisa dari jaringan ke ginjal sebagai urea dan asam urat. Untuk protektif yaitu sel darah putih, antibodi dan antitoksin. Mengatur temperatur tubuh, pH melalui buffer, pendinginan daripada air, vasodilatasi daripada permukaan pembuluh darah, dan mengatur jumlah darah dan isinya sel-sel yang berinteraksi dan melarutkan ion. Dan juga mengatur temperatur tubuh, baik itu secara suhu tubuh ataupun thermal conductivity daripada vaporisasi. Dan ini adalah untuk membentuk 3000 kilokalori per hari. Komposisi daripada darah untuk orang dewasa adalah sekitar 5 sampai 6 liter atau 70 ml per kilogram berat badan. Suspensi ini terdiri daripada adanya plasma, yaitu 45% adalah sel, 55% adalah plasma. Sel-sel ini terdiri dari eritrosit. Eritrosit adalah sekitar, tadi sudah diterangkan, 5 liter, ya 5 juta. Sel darah putih ini adalah 5 sampai 10 ribu, dan trombosit adalah 2 sampai 300 ribu. Nah, suspensi ini terdiri dari, kalau kita lihat di sini, ini adalah sel. Sel ini, dan ini adalah bavikot. Bavikot ini adalah sel darah putih. Ya, dan ini plasmanya. Nah, disinilah kita lihat 45% adalah sel, 55% adalah plasma. Di mana eritrosit ini adalah 99%, sel darah putih adalah 1% dan juga trombosit. Nah, di sini kita lihat sumsum tulang pada orang dewasa, maka pembentukan ini ada pada sumsum tulang, di mana sumsum tulang akan membentuk RBC, leukosit, dan trombosit. Jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk sel matang eritrosit. Ini adalah limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil, serta trombosit. Nah, di sini kita lihat juga komposisi daripada seluruh darah ini. Plasma 55% ini terdiri dari 7% adalah protein. Protein ini terdiri dari albumin 54%, globulin 38%, ada fibrinogen, dan yang lainnya adalah 1%. Dan sisa 91,5%-nya adalah air, dan solusi yang lain adalah elektrolit seperti nutrien, gas, elementary. Dan bentuk 45% adalah sel darah merah, 150 sampai 400 ribu adalah trombosit, leukosit adalah 5 sampai 10 ribu, eritrosit adalah sekitar 4 sampai 6 juta, ya tergantung ininya.
Jadi di sini kita lihat susunan daripada susunan sel darah putih 60-70% adalah neutrofil. Lalu adalah di sini adalah limfosit 20-25%, lalu monosit 3-8%, eosinofil 2-4%, basofil 0,5-1%. Komposisi dari darah ini yaitu eritrosit tadi. Eritrosit yang membawa fungsi adalah membawa oksigen ke sel dan juga dan CO2 atau karbon dioksida dari sel kembali ke paru-paru. Waktu parunya adalah sekitar 60-120 hari. Dan ini sisanya akan dipecah atau dibuang di hati dan limpa. Jadi kalau fungsi daripada pemecahan ini sangat banyak, maka hati dan limpa akan bekerja dengan keras, maka terjadi pembesaran. Leukosit juga tetap dibentuk oleh sumsum tulang. Dan ini fungsinya adalah sebagai menghancurkan bakteri yang masuk atau benda-benda asing dan akan bersifat fagositosis. Nah, disinilah kita lihat ini adalah eritrosit yang matang, yang sudah tidak ada intinya. Ini adalah monosit. Ini adalah trombosit, platelet, dan ini adalah limfosit, dan ini adalah neutrofil. Ini adalah retikulosit yang masih ada inti adalah yang akan nanti setelah matang akan menjadi RBC. Nah, disinilah kita lihat bahwa red blood cell atau eritrosit adalah untuk laki-laki 5 juta sampai 6 juta, perempuan 4 sampai 5 juta. Neutrofil ini adalah 4.300. Ya, limfosit 2.700. Yang ada limfosit ini ada B dan T cell, ada monosit, ada eosinofil yang akan menghancurkan benda seperti parasit. Ya. Basofil ini adalah bekerja untuk allergic system. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini adalah bentuk basofil, eosinofil, neutrofil. Ini adalah limfosit B, ini limfosit T. Ini adalah monosit, ini adalah RBC. Nah, trombosit dibentuk juga oleh sumsum tulang dan limpa yang akan mengatur pembekuan darah. Jadi kalau ada luka atau ini dia akan membantu. Jadi kalau trombosit rendah, misalnya seperti demam berdarah, di mana trombosit turun, maka kontrol pembekuan darah ini bisa terjadi perdarahan. Plasma 90% adalah air. Nah, di sini kita lihat bahwa di air ini 7% adalah protein, 1% ini adalah glukosa, lipid, enzim, vitamin, hormon, dan barang-barang yang akan dikeluarkan, yaitu seperti urea dan CO2. Komposisi darah ini juga terdiri dari kita lihat adanya plasma tadi, ya, adanya serum. Serum ini adalah cairan yang bening, ya, yang akan diekstrak daripada plasma darah tadi. Dan serum ini terdiri dari komponen dari plasma, tapi bisa lebih sedikit daripada fibrinogen dan pembentukan darah. Kalau kita lihat laki-laki dibandingkan perempuan, hematokrit secara persentase laki-laki lebih banyak daripada wanita, yaitu 40-50%, perempuan adalah 35-45%. Nah, inilah kalau kita lihat komponen daripada darah tadi, yaitu ada plasma, air, ion, organik. Organik ini terdiri dari asam amino, protein, glukosa, lipid, dan barang-barang yang dikeluarkan, urea. Nah, sedangkan protein terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Gas ini ada CO2 dan oksigen. Sedangkan sel darah ini ada RBC. Ada sel darah putih yaitu terdiri dari limfosit, monosit, neutrofil. Neutrofil nanti ada neutrofil segmen dan neutrofil batang, eosinofil dan basofil, serta trombosit. Nah, kalau kita lihat 90% tadi adalah air, 7% adalah plasma protein yang dibentuk oleh hati dan akan ada pada pembuluh darah. Albumin ini akan mempertahankan tekanan osmotik di darah. Imunoglobulin antibodi yang akan mengikat benda asing yang dikenal dengan antigen. Jadi akan membentuk
antigen antibodi kompleks. Fibrinogen ini juga berperan pada pembekuan darah. 2% adalah substansi terdiri dari elektrolit, gas, hormon, dan produk-produk yang akan dikeluarkan, yaitu asam urat dan urea. Nah, kalau kita lihat ini, yang dikatakan hematokrit ini adalah bentuk yang di bawah ini persentase. Jadi ini kalau normal, ini kita lihat adalah 40-50%. Dan di bagian sini ada Bafikot. Bafikot ini ada yang putih, ini adalah sel darah putih. Nah, untuk kalau terjadi perdarahan di mana terjadi anemia, maka jumlah sel darah merah akan rendah. Atau terjadi misalnya iron deficiency anemia. Jadi terjadi anemia, maka sel darah merah akan lebih sedikit. Leukemia, ini kita lihat. Jadi Bafikotnya yang bagian putih ini tinggi. Ya. Terjadi hemolisis, maka kalau terjadi hemolisis ini warna daripada plasma ini jadi lebih merah, ya. Nah, di sini juga kalau terjadi anemia kekurangan daripada B12, ya. Sebaliknya kalau terjadi polisitemia vera, artinya RBC-nya banyak sekali, maka ini akan kita lihat jumlah dari plasmanya lebih sedikit. Nah, plasma protein ini lebih dari 200, albumin 4 sampai 5 gram. Gamma globulin kurang dari sekitar 1 gram, fibrinogen 0,2 sampai 0,4, dan ini adalah klasifikasi di mana pada di elektroforesis pH-nya adalah sekitar 8,6. Nah, inilah kita lihat adanya peranan daripada ini, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana komposisi daripada darah tadi yang saya sudah katakan, persentase ini adalah hematokrit. Hematokrit 40 sampai 50%. Lalu hemoglobin ini adalah isi daripada eritrosit daripada total hemoglobin. MCV adalah mean red cell volume. Ini adalah untuk pada kasus-kasus tertentu ini akan bisa lebih tinggi atau lebih rendah. RBC ini adalah menghitung berapa jumlah daripada eritrosit per mikroliter. Morfologi, bentuk daripada RBC, ya, bentuknya biasanya adalah seperti oval, dan kalau dia berbentuk seperti bulan sabit, ini kita tahu adalah akibat daripada penyakit keturunan, yaitu sickle cell anemia. Total white cell artinya jumlah daripada sel darah putih atau leukosit. Differential white cell, atau diff count, ini adalah membedakan antara limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan jumlah daripada trombosit atau platelet count. Bentuk daripada eritrosit ini reversible. Pembentukan ini lebih sferis, ya. Kecuali tadi seperti pada kasus-kasus sickle cell, bentuknya seperti bulan sabit. Dan ini terjadi hemolisis, melepaskan daripada hemoglobin. Dan terjadi juga kalau terjadi osmotic swelling, ya, pembekuan. White blood cell ini adalah sekitar 5.000 sampai 10.000. Neutrofil adalah 50 sampai 70%, eosinofil adalah 2 sampai 4%, basofil 0,0 sampai 1%, monosit 2 sampai 8%, limfosit 25 sampai 40%, plasma sel terutama adalah cairan limfe. Monosit ini adalah yang menjadi pembentukan makrofag. Nah, fungsi daripada eosinofil ini dikeluarkan secara letal, ini adalah yang akan bekerja untuk pada benda-benda asing, terutama adalah parasit. Berfungsi sebagai proteksi terhadap alergi atau mikroorganisme yang mengeluarkan alergi. Eosinofil juga, eosinofil peroksidase ini akan menghancurkan cacing, bakteria, dan tumor sel. Eosinofil kation protein (ECP) ini akan menghancurkan cacing. Eosinofil derivat daripada neurotoxin akan menghancurkan myelinate fiber daripada saraf. Fungsi dari basofil. Fungsi basofil adalah untuk reaksi alergi, pembekuan darah. Energinya terdapat dari oksidasi fosforilasi. Nanti kita akan lihat pada oksidasi fosforilasi. Basofil granul ini dilepas oleh benda-benda yang kita bentuknya, yaitu yang pertama adalah histamin. Histamin akut
hypersensitivity reaction. Adanya perubahan daripada vaskuler meningkatkan permeability daripada kapiler. Heparin mencegah intravaskuler pembekuan darah. Hyaluronic acid itu penting sekali untuk deposisi daripada substan dan membran basement membran. Adanya protease. Basofil ini memiliki immunoglobulin A reseptor. Jadi hipersensitif reaksi. Jadi ini khas untuk orang adanya alergi. Nah, neutrofil. Neutrofil ini adalah garis pertama untuk pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme. Sumber energinya adalah glukosa dari glikolisis. Halo Dedi, aku lagi ngajar. Ya, kita lihat di sini sumber energinya adalah dari glukosa, dari glikolisis, sedikit sekali di mitokondria. Ratusan daripada granul ini akan ada pada hidrolisis, peroksidase, dan lisosim. Powerful ini akan membunuh mesin daripada enzim-enzim yang membawa protease, elastase, metalo, dan NADPH. Ini adalah sistem pertahanan tubuh. Dan biasanya neutrofil ini adalah lebih banyak untuk infeksi akut, ya, baik itu bakteria maupun jamur. Menghasilkan platelet aggregation factor yang meningkatkan agregasi daripada trombosit selama terjadi luka pada pembuluh darah. Fungsinya adalah terhadap benda-benda asing, bakteria, virus, dan materi-materi asing. Ya, fagositosit, neutrofil, dan makrofag dia akan memindahkan atau mengeluarkan benda-benda asing dengan kemtaksis. Chemical ini akan induksi daripada migrasi, toksin, dan akan memberikan respon terhadap secara cepat. Limfosit terdiri dari beta sel, B sel, dan T sel. B sel ini terhadap responsibel atau bertanggung jawab terhadap imunitas humoral. Sedangkan T sel ini bertanggung jawab terhadap cell mediated immunity. B sel ini bertanggung jawab juga untuk produksi antibodi, yaitu reseptor yang akan mengentuk antigen dan antibodi. Antibodi ini nantinya akan immunoglobulin akan kita terangkan. T cell adalah cytotoxic T cell atau dikenal juga dengan killer T cell. Ini akan terikat dengan sitotoksik terhadap infeksi oleh virus, membengkak dan melepaskan toksin dalam sitoplasma. Ada helper T cell. Ini jumlahnya cukup banyak, mengaktifasi daripada beta cell dan killer T cell, menstimulasi interleukin 2, sekresinya interleukin 2, dan menstimulasi makrofag. Adanya suppressor T cell, ini akan meregulasi aktivitas daripada sel-sel lainnya. Pada kasus AIDS di mana HIV attack ini terhadap sel-sel epithelial sel, makrofag, dan neuron limfosit helper T cell. Infeksi pada helper T cell ini akan menstimulasi produksi protein dari virus dan akan membunuh sel-sel ini. Helper T cell ini populasinya akan nanti hilang pada kasus-kasus AIDS. Sehingga pada orang-orang dengan AIDS, maka daya tahan tubuhnya atau pertahanan tubuhnya rentan sekali sehingga lebih mudah terjadi infeksi dan lain sebagainya. Monosit ini adalah fagositosit. Ini eksit dikeluarkan daripada tisu makrofag 4-8% daripada jumlah daripada leukosit dan berakumulasi kalau terjadi inflamasi. Banyak pada lisosomal hidrolase dan ini adalah aerobic pathway yang akan menghasilkan energi. Fungsinya daripada trombosit, pembekuan darah, menutup daripada pembekuan darah tadi, dan mekanisme pertahanan tubuh, homeostasis, memperbaiki pembuluh darah. Trombosit ini tidak berinti, 3 sampai bentuknya ukurannya kecil, 3 sampai 4 mikron, volumenya 10 sampai 10/9 atau sekitar 250 sampai 400 ribu sel. Waktu parunya adalah 10 hari.
Permukaannya adalah membran bound receptor yang akan memediasi daripada agregasi dan berinteraksi dengan koagulasi daripada protein. Jadi komponen daripada trombosit ini atau platelet ini adalah koagulasi, membentuk plak dan mencegah terjadinya kehilangan daripada darah, dibentuk secara fragmentasi oleh megakariosit. Nah, ini juga terdiri dari protein, otot, aktin, dan myosin yang akan berkontraksi pada waktu platelet ini diaktifasi. Ada juga alpha granul yang akan bersifat padat, lisosomal granul, dan trombosit ini akan mengaktifasi oleh stimulasi yang minimal menjadi lebih lengket, perubahan daripada bentuk, dan melepaskan inti daripada sel, menstimulasi platelet yang lain. Fungsinya adalah menjaga pembentukan daripada plak atau pembentukan daripada pembekuan darah, menstabilisasi plak daripada koagulasi, terutama adalah pada formasi daripada fibrin. Nah, kalau kita lihat ada homeostasis atau pembentukan darah dan perbaikan daripada pembuluh darah. Kalau terjadi kerusakan atau luka pada pembuluh darah, maka adanya expose kolagen atau adanya faktor tisu jaringan. Ya, faktor tisu ini adanya koagulasi kaskade tadi nantinya. Nah, di sini adanya platelet atau trombosit, agregasi daripada trombosit ini, dan ini dapat bisa menyebabkan vasokonstriksi. Nah, adanya homeostasis persementara, dan dari sini juga adanya memaksa akan terjadinya pembentukan pembekuan darah, fibrin, pembekuan darah, dan menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih baik. Nah, disinilah kita lihat adanya homeostasis. Jadi peranan daripada homeostasis, jadi kalau terjadi luka, ini trombosit akan berusaha untuk bekerja, melepaskan trombosit faktor, dia akan bekerja sama interaksi daripada trombosit yang lain, agregasi, maka dia akan menutup luka pembuluh darah yang terluka tadi atau terkoyak tadi. Nah, adhesi daripada trombosit ini ada pada luka yang eksposur atau terkena pada saluran. Artificial permukaan ini akan membentuk trombus atau clot. Adanya agregasi daripada trombosit yang menyebabkan ADP, kolagen, trombin, epinefrin atau adrenalin, dan tromboksan. Melepaskan sel konten seperti ADP, kolagen, dan trombin, dan tromboksan, serta epinefrin. Faktor ekstrinsik adalah dari darah yang kalau terjadi trauma atau luka daripada pembuluh darah atau ekstravaskuler. Sedangkan faktor intrinsik ini adalah dari dalam tubuh kita sendiri yang akan menginisiasi kontak daripada pembuluh yang menyebabkan cepatnya tertutup. Nah, reaksi ini juga tergantung pada kalsium. Ya, tergantung pada kalsium, di mana kalsium chelator ini penting untuk pembekuan darah. Nah, disinilah kita lihat peranan dari adanya faktor 7 ya, dan faktor 12 dan faktor 11. Ya, ini adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adanya luka, ya, jadi tromboplastin agregasi, adanya faktor 7. Faktor 7 akan mengaktifasi faktor 10 menjadi faktor 10 yang aktifasi bersama dengan kalsium. Daripada faktor 10 yang aktif, ini akan mengaktifasi protrombin aktivator, di mana protrombin aktivator dengan bantuan kalsium dan 5 membuat protrombin menjadi trombin juga dengan bantuannya kalsium. Jadi peranan daripada kalsium penting sekali untuk pembekuan darah. Kalau kalsium rendah, maka pembekuan darah akan mengalami gangguan. Faktor intrinsik, apa itu? Faktor intrinsik artinya ada dalam tubuh kita sendiri. Kalau terjadi adanya gangguan atau trauma, di mana adanya dari faktor 12 menjadi faktor 12 yang diaktifasi dengan bantuan daripada HMB, kinogen, dan preklaksan yang mengaktifasi faktor 11 menjadi 11 aktif. Lalu dia akan mengaktifasi faktor 9 menjadi 9 aktif. Adanya faktor 8 mengaktifasi faktor 10
dengan bantuan kalsium dan adanya trombositosit. Ya, trombositosit ini di mana adanya aktivator daripada protrombin aktivator akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium juga. Nah, inilah nantinya kamu akan lihat gambarannya pelacak pelan-pelan ya. Di mana adanya fibrinolisis pembentukan. Nah, jadi faktor koagulasi ini akan berperan adanya 12 plasma protein yang interaksi. Ya, tadi sudah saya terangkan, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Perhatikan. Adanya reaksi ini berurutan, adanya faktor inaktif menjadi enzimatical aktif. Ya, dan pembukaan ini akan kita lihat adanya amplifikasi yang cepat dan reaksi lokalisasi. Pembekuan ini juga berat molekulnya adalah 340.000 dan adanya struktur sequence daripada asam amino. Nah, ya, jadi kalau kita lihat di sini dari fibrinogen menjadi fibrin dengan bantuan daripada trombin, dari fibrin dibantu dengan plasmin akan menjadi degradasi FDP. Dan plasmin inilah yang sebagai produk terakhir untuk daripada sistem fibrinolitik untuk pembekuan darah yang akan membentuk atau menutup daripada luka yang ada. Ya, ini ada cascade-nya, kamu baca pelan-pelan, ada yang faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi ini kamu lihat ini yang ekstrinsik, ini yang intrinsik. Sampai dia bisa menjadi fibrin untuk pembekuan darah. Nah, ini adalah kalau kita pakai elektroforesis, ada yang kita lihat adanya globulin. Globulin ini terdiri dari gamma, beta, dan alpha 1, alpha 2 serta adanya albumin. Ya. Nah, di sini akan mempertahankan colloid osmotic pressure. Adanya pH, keseimbangan daripada elektrolit dan adanya colloid osmotic pressure yang berhubungan dengan volume daripada darah. Nah, bila membran ini penting sekali untuk peranan daripada isotonik, osmotic pressure, darah, dan normal salin. Normal salin adalah 0,9 NaCl daripada berat. Fisiologinya, temperatur ini juga berperan untuk memperhatikan daripada osmotic pressure ini. Ya. Nah, di sini kita lihat konsentrasi, inilah yang akan kita lihat bagaimana peranannya terhadap osmotic pressure, dan ini akan menyebabkan terjadi, kalau dia tinggi maka terjadi hiperosmotik, kalau rendah konsentrasinya maka hipoosmotik. Nah, koloid ini sebagian besar tidak gampang melewati membran. Ya, dia akan bertahan pada kompartemen, dan ini adalah pada darah adalah 20 sampai 30 mm Hg, total adalah 5000. Protein ini akan bertahan pada darah untuk menjaga keseimbangan daripada darah, dan air akan mempertahankan juga keseimbangannya. Nah, di sinilah kalau kita lihat apa itu hipotonik. Kalau keadaan ini rendah, maka misalnya sel darah merah akan pecah. Di mana pecahnya adalah kalau ini adalah hipotonik, maka sel ini akan menggelembung, air akan masuk dan akan menjadi seperti ghost cell. Sedangkan hipertonik, kalau hipertonik maka dia misalnya kalau kadar NaCl 1,5%, maka air akan keluar, maka dia akan mengkerut kalau hipertonik. Ya, jadi kalau hipotonik dia akan menggelembung, hipertonik dia akan mengkerut. Dan ini akan kita lihat akan mengangkut ion, asam lemak, steroid, dan hormon. Ya. Nah, di sini juga albumin mengangkut fatty acid, ceruloplasmin, transferin mengangkut zat besi, lipoprotein, LDL, dan HDL. Sumber-sumber gizi seperti asam amino, homeostasis pembekuan darah. Ini akan membantu pembekuan daripada trombosit dan mekanisme infeksi. Ya. Nah, ini juga harus dipikirkan akannya terjadinya protein, struktur dan fungsi. Ya. Jadi kalau protein rendah, maka ini akan mempengaruhi daripada keseimbangan tubuh. Ini bentuknya, kamu baca pelan-pelan. Sintesanya adalah dari sel hati. Ya. Waktu parunya adalah 19 hari. Setiap hari akan kehilangan 14 gram per hari,
0,4 mg disintesa per jam dalam tubuh di hati. Ya, jadi sekitar untuk mempertahankan ini memerlukan 1,5 kg daripada untuk mempertahankan keadaan ini. Fungsinya adalah colloid osmotic pressure ini 80% dari albumin. Dan ini adalah peranan daripada berat molekul yang akan mempengaruhi daripada distribusi daripada cairan. Transport daripada asam lemak dari tisu ke jaringan dan terikat di jaringan. Sumber daripada asam amino untuk tisu sel pinositosit. 60% adalah albumin yang ada pada tisu, terutama daripada interstitial fluid. Nah, di sini kita lihat bahwa 20% adalah plasma protein gamma tergantung pada elektrofolisis mobilitas dan akan mempertahankan imunoglobulin. Dan fungsinya adalah antibody. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada struktur 4 struktur ini, adanya di sini kita lihat adanya faktor constant region, ya. Di sini adanya bentuk daripada hemoglobinnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari imunoglobulin ini, kita lihat ada 5 kelas dari imunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Dan ini harus kamu ketahui apa fungsinya dan bagaimana strukturnya dan bagaimana kerjanya. Ya, jadi kalau kita lihat inilah di sini adanya IgG, IgE, IgD. Ya, dan di sini ada IgA. Ya. Jadi di sini kita lihat, nah, fungsinya apa? Klasifikasi daripada imunoglobulin. IgG ini ada identifikasi mikroorganisme dengan menutup atau menyebabkan lisis. IgE menghambat parasit, invasi daripada parasit dan berperan pada reaksi alergi. IgD masih belum jelas. IgA ini adalah basic untuk pasif imunitas yang diberikan oleh ASI. Terjadi agglutinasi, infeksi, agent dan sekresi yang keluar dari tubuh. Terutama ini ada pada air mata dan mukus. IgM ini akan mengidentifikasi mikroorganisme dengan menelan dan melisiskan. Fungsinya adalah, fungsi utama adalah antigen binding. Fungsi sekundernya adalah complement binding. Sintesisnya ada pada limfosit T dan B yang akan memberikan respon antigen antibody ini. Terjadi minor variasinya adalah pada asam amino beta chain daripada hemoglobin. Akibatnya Hb hemoglobin ini kalau terekspos dengan oksigen yang rendah, konsentrasi yang rendah akan menyebabkan kristal yang tinggi atau elongated sel membran akan rusak dan menurunnya jumlah daripada RBC. Nah, inilah bentuk daripada eritrosit yang normal dan ini adalah bentuk daripada sickle cell atau bulan sabit. Nah, di sini kita lihat. Jadi sel darah merah ini 40 sampai 50% daripada volume darah, ya, 5 kali 10 sel, bentuknya seperti kantong daripada hemoglobin, tidak berinti pada sel yang matang, tidak ada proliferasi, sel membrannya kalau kelebihan dapat deformitas bisa pecah. Bentuknya adalah bikonkaf, 8 mm diameter, 2,5, dan ini adalah 160. Ini adalah kalau di scan dengan mikrograf. Bagaimana dengan bentuknya ini? Adalah dengan sesuai dengan rasio. Jadi kalau misalnya difusi oksigen dan CO2 ini kalau rendah maka dia akan mempengaruhi daripada permukaan. Dan inilah berasal sumbernya hematopoiesis ada pada sumsum tulang. Ya, pada dewasa ada pada sumsum tulang. Nah, hemoglobin akan terikat pada oksigen di mana setiap hari darah akan membawa sekitar 600 liter oksigen dari paru-paru ke jaringan dan sedikit sekali akan membawa plasma daripada oksigen ini dan ini terikat pada hemoglobin daripada RBC. Kemungkinan hemoglobin membawa 4 oksigen molekul dan akan membawa setiap rantai. Nah, ini kalau terjadi penurunan daripada
hemoglobin, solusinya dia akan menyebabkan gangguan atau equilibriumnya akan mengalami gangguan. Ya. Jadi di sini kita lihat ada 4 bentuk hem, yaitu hemoglobin yang terikat dengan hemoglobin O, ini dikenal dengan HbO2, ada yang terikat dengan 2 oksigen, ada yang sampai 3 oksigen. Nah, disinilah kita lihat ini bagaimana ikatannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adanya hemoglobin, hemoglobin adalah membawa oksigen. Sedangkan mioglobin ini lebih banyak menyimpan di jaringan. Ya, mioglobin. Ini kamu lihat, baca pelan-pelan, ya. Jadi hemoglobin membawa oksigen ke jaringan dan akan dilepas di sana. Sebaliknya mioglobin ini akan menyimpan di dalam otot dan akan menyiapkan pada sel. Dilepas kalau diperlukan. Ya. Nah, eritrosit. Perhatikan, eritrosit ini, peranan daripada eritrosit ini, dia mendapat tenaga atau daripada glikolisis, ya. ATP, Na, kalium dan kalsium. Adanya HM pesan akan membentuk NADPH. Nah, jadi di sini kita lihat waktu daripada RBC ini tergantung daripada glukosa 6 fosfat dehidrogenase aktivitasnya. Peranan daripada 2,3 BPG dan peranan adanya ferro yang terikat pada oksigen. Jadi di sini kita lihat adanya peranan daripada reduksi dan adanya 2,3 BPG di sini, ya, yang sudah kita terangkan pada lalu. Nah, hematopoiesis, stem cell pada sumsum tulang, ya. Dan ini kita lihat adanya hematopoiesis pada keadaan leukemia, jumlah sel darah putih akan meningkat. Hematopoiesis, faktor yang mempengaruhi eritropoiesis adalah 1, oksigen supply atau kejaringan. Ya. Kalau penurunan oksigen supply ini dikenal dengan hipoksia, maka tisu akan merangsang eritropoietin hormon. Eritropoietin ini pada ginjal. Pada hipoksia dia akan merangsang lepasnya renal erythropoietic factor yang ada pada ginjal. Jadi pada orang dengan gangguan ginjal atau gagal ginjal, maka peranan daripada erythropoietin tidak bisa bekerja dengan normal. Akibatnya orang ini mengalami anemia. Hipoksia merangsang stimulasi pada hati yang menghasilkan globulin. Ya. Jadi di sini kita lihat renal erythropoietin factor dan globulin akan bersatu di dalam plasma untuk membentuk eritropoietin. Eritropoietin nantinya akan menstimulasi sumsum tulang untuk menghasilkan RBC. Eritropoietin ini akan meningkatkan semua stadium daripada RBC, pembentukan RBC. Nah, faktor lain adalah faktor makanan, diet. Protein. Protein adalah yang biological value tinggi, ini diperlukan untuk pembentukan daripada RBC. Jadi kalau kadar proteinnya rendah, maka pembentukan darah akan juga terganggu. Metal ion yang berperan dalam sini adalah zat besi. Zat besi dimakan dalam bentuk ferri, akan dirubah menjadi ferro yang akan membentuk hemoglobin. Koper ini akan mengangkut daripada protein dan akan mengkatalisir oksidasi daripada ferro menjadi ferri yang akan diangkut oleh transferin dan disimpan menjadi ferritin. Kobalt ini akan menstimulasi eritropoietin yang dilepas oleh ginjal. Jadi kalau misalnya kebanyakan daripada kobalt, ini akan menjadikan terjadinya polycythemia vera. Nah, faktor lain daripada makanan adalah vitamin. Peranan daripada B12, folic acid untuk maturasi daripada RBC. Kalau terjadi defisiensi daripada B12 dan folic acid, maka akan terjadi gangguan maturasi daripada sel, maka sel ini akan mengalami sel-sel menjadi besar, ya. Jadi hipokrom, hiperkrom, makrositik, ya. Jadi kalau vitamin C ini akan mereduksi tadi. Jadi makanan yang kita makan ini mengandung ferri akan dirubah menjadi ferro dengan bantuan daripada vitamin C. Nah, faktor lain adalah hormon. Androgen ini akan meningkatkan eritropoiesis pada
faktor pada produksi eritropoietin di ginjal. Faktor tiroid. Tiroid akan menstimulasi metabolisme daripada sel, termasuk di sini sumsum tulang, dan akan meningkatkan eritropoiesis. Jadi pada orang hipotiroidism ini akan berhubungan dengan anemia. Sebaliknya, pada orang hipertiroidism akan berhubungan dengan polisitemia. Hormon yang lain adalah glukokortikoid. Glukokortikoid ini akan berperan untuk metabolisme daripada stimulasi sumsum tulang di RBC. Ya, di sini pada keadaan Addison disease, di mana fungsi adrenal menurun, maka terjadi anemia. Sebaliknya kalau terjadi Cushing syndrome, Cushing disease, ini di mana kita lihat adanya hiperfungsi daripada adrenal, maka akan terjadi polisitemia. Pituitary gland ini akan mempengaruhi eritropoiesis secara langsung dan tidak langsung terhadap beberapa hormon. Hematopoietic growth factor ini berhubungan dengan pembentukan limfosit, monosit, dan makrofag yang akan meregulasi proliferasi daripada progenitor stem cell. Nah, faktor yang mempengaruhi yang lain adalah hati dan sumsum tulang. Hati yang sehat ini akan penting untuk normal eritropoiesis, karena hati akan sebagai tempat untuk penyimpanan B12, folic acid, zat besi, dan koper. Jadi pada gangguan-gangguan hati seperti penyakit-penyakit hepatitis yang lama, adanya sirosis hepatis atau hepatoma, maka bisa terjadi anemia. Sedangkan sumsum tulang, di mana sumsum tulang akan kalau terjadi kerusakan karena radiasi atau obat-obatan, maka bisa terjadi aplastik anemia. Ya. Anemia ini nantinya kita lihat, ada anemia kita harus lihat bentuknya, jumlahnya, atau kedua-duanya. Anemia ini nantinya akan mempengaruhi angkutan oksigen. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini konsentrasi daripada hemoglobin, laki-laki adalah 13,5 sampai 17,5, atau ada teks yang lain mengatakan 14 sampai 16, perempuan adalah 11 sampai 14 atau 15,5. Dan kalau kita lihat di sini bentuk daripadanya anemia ini tergantung daripada apa. Kalau sel darahnya kecil-kecil dan pucat, ya, terjadi pembentukan atau gangguan dari pembentukan hemoglobin, ini bisa akibat daripada thalassemia, keracunan daripada timah, lead, atau kekurangan zat besi. Sedangkan makrositik, normositik, normokromik ini adalah gangguan daripada sintesa DNA, misalnya adalah B12 dan folic acid. Ya. Nah, normositik, normokrom ini biasanya kalau bentuknya normal, tapi selnya hilang yang banyak, terjadi misalnya perdarahan, maka ini adalah akibat daripada perdarahan atau sickle cell. Jadi kalau kita lihat, kalau terjadi perdarahan akut yang banyak akibat daripada perdarahan ini, misalnya operasi, kecelakaan, perdarahan yang banyak, atau menstruasi yang berlebihan, maka ini akan menyebabkan gangguan ini. Plasma volumenya akan diganti secara cepat dengan tisu. Nah, ini juga menyebabkan dilusi. Ya. Jadi kalau misalnya kalau melihat bahwa terjadi kehilangan darah yang banyak, maka diganti sementara adalah dengan menggunakan NaCl, dan ini terjadi dilusi daripada darah. Dan RBC ini harus diganti dalam waktu 2-3 minggu. Nah, kalau misalnya zat besi kurang tapi sel, maka ini terjadilah mikrositik RBC. Nah, kalau kita lihat di sini anemia akibat kehilangan daripada sel darah merah. Kalau dia kehilangan sel darah merahnya secara perlahan-lahan, kronik, ini biasanya akan kita lihat misalnya akibat daripada perdarahan secara perlahan-lahan. Misalnya peptide ulcer, adanya ulcus pepticum pada lambung sehingga terjadi gastrointestinal bleeding, atau menstruasi yang berkepanjangan dan banyak. Penyakit-penyakit hemoragik, adanya diplesi daripada zat besi, ya. Nah, selanjutnya ada yang kita kenal dengan aplastik anemia. Ini karena kerusakan daripada sumsum tulang akibat dari
exposure atau terkena sinar X-ray dan gamma ray pada orang-orang yang bekerja dengan radioaktif, ya. Toksin, chemical toksin, misalnya adanya cancer terapi, kemoterapi, atau exposure terhadap inseksida dan bensin, invasi daripada sumsum tulang oleh kanker sel, infeksi oleh hepatitis, terjadi kerusakan pada sumsum tulang yang akan menghasilkan penurunan terjadinya aplastik. Dan ini juga akan berhubungan juga dengan penurunan daripada leukosit dan trombosit. Hemolytic anemia. Hemolytic anemia ini akibat kerusakan daripada RBC yang terjadi pada pembuluh darah. Penyebab daripada hemolytic anemia ini yang pertama adalah herediter atau diturunkan akibat kerusakan daripada membran, akibat kekurangan enzim, misalnya glukosa 6 fosfat dehidrogenase, akibat daripada kelainan abnormal daripada hemoglobin, ya, yang didapat, incompatible blood transfusi darah yang tidak cocok, infeksi daripada parasit seperti malaria, toxic agent, digigit daripada ular ataupun daripada lebah yang beracun, thermal, kena sinar yang berlebihan. Nah, inilah kita lihat kalau diadakan biopsi daripada sumsum tulang. Ini adalah bentuk daripada sumsum tulang normal dan ini adalah bentuk daripada aplastik. Nah, tipe yang lain adalah penyebab anemia adanya dyshematopoietic anemia. Ini adalah akibat daripada kekurangan zat besi, anemia, atau pada waktu proses pematangan sel mengalami gangguan, yaitu karena kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga adalah anemia karena gangguan endokrin, atau yang keempat adalah karena kekurangan gizi, nutritional anemia, atau anemia karena gagal ginjal. Jadi kalau dia gagal ginjal, maka pembentukan eritropoietin terganggu, maka bisa menyebabkan anemia. Kalau kita lihat anemia secara klasifikasi daripada bentuk, daripada ukuran sel, maka kita kenal dengan adanya MCV. Ini adalah makrocytic anemia kalau sel MCV-nya lebih dari 100 femtoliter. Kalau normal adalah 80 sampai 99, mikrocytic kurang dari 70 femtoliter. Dan ini juga tergantung daripada kadar daripada hemoglobin. Kalau dia hipokrom itu pucat. Kalau normal dia bentuknya normal. Nah, sedangkan makrositik anemia ini MCV-nya tinggi, MCH tinggi, MCHC normal. Jadi makrositik anemia megaloblastik ini akibat gangguan daripada sintesa DNA, ya, atau non megaloblastik. Hematopoiesis ini tergantung daripada metal, yaitu zat besi, koper dan kobalt. Tergantung juga terhadap B12 dan folat serta vitamin B6, A, E dan C, riboflavin dan niacin. Ini adalah megaloblastik anemia. 95% adalah akibat kekurangan daripada asam folat dan B12. Seringkali ini terjadi pada misalnya ibu hamil yang mengalami gangguan. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk daripada kobalt. Ini kobalt ada di tengah dan ini adalah benzyl diesel, ini adalah korsal. Ya, sumber daripada makanan. Kita harus tahu bahwa B12 ini berasal dari makanan yang berasal daripada hewan, yaitu hati, otot, telur, keju, susu, dan tidak berasal daripada tumbuh-tumbuhan, dibentuk oleh bakteri ya bisa. Jadi B12 ini adalah sumbernya betul-betul dari makanan hewani. Ya, di sini kita lihat akan dilepas. Ya, dia terikat nantinya B12 akan terikat dengan intrinsic factor. Kamu baca pelan-pelan. B12 reaksi ini sintesa daripada metionin dari homocysteine yang memerlukan B12. Ya, sintesa daripada succinyl-CoA. Di mana succinyl-CoA dibentuk? Succinyl-CoA dibentuk adalah pada Krebs cycle. Jadi kalau orang ini dalam keadaan kekurangan oksigen, Krebs cycle terganggu, maka succinyl-CoA akan mengalami ganggu.
Dan ini juga diperlukan untuk methionil-CoA ya, dan metil-malonyl-CoA mutase. Ini adalah bentuk daripada asam folat, rumus bangunnya. Sumber daripada asam folat dari tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme. Jadi dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan bisa juga dari produk susu ya, poliglutamat, dan ini adalah termolabil. Ya, kamu bisa baca ini pelan-pelan. Nah, folic acid peranannya bersama dengan B12. Homocysteine dengan bantuan B12 akan menjadi metionin, akan menjadi SAM, dan akan menjadi metil donor untuk pembentukan daripada eritrosit. Nah, disinilah kita lihat peranan daripada metil donor ini nantinya akan menjadi pembentukan daripada DNA. Nah, jadi anemia, pernicious anemia atau autoimmune disease ini adalah akibat kekurangan daripada variasi sel atau intrinsic factor yang ada pada lambung. Faktor misalnya tiroid, mixed edema, atau melanosom yang menyebabkan terjadinya vitiligo. Pada kasus-kasus di mana orang ini putih, perlahan-lahan dia akan menjadi akibat daripada vitiligo. Hematologik, bentuk daripada hematologik ada anemia, ada pansitopenia, megaloblastik, hematopoiesis, dan sumsum tulang sel. Nah, disinilah kita lihat ini adalah bentuk sel yang besar-besar. Ini adalah megaloblastik. Ya, selnya menjadi besar-besar sekali. Ya. Nah, folat defisiensi akibat daripada ini sama dengan karena pernicious anemia bentuknya, dan ini tidak ada. Jadi kalau B12 bisa ada gangguan pada neurologik, kalau kekurangan folat tidak ada gangguan neurologik. Ya. Jadi akibatnya apa? Ini karena kekurangan daripada makanan, ibu hamil, adanya malabsorpsi pada gangguan pada lambung, hemolitik anemia karena obat-obatan, dan serum dan blood cell akan turun. Inilah kita lihat bahwa pernicious anemia hampir 58%. Ya, ini gejala-gejala yang lain kamu bisa pelan-pelan baca. Nah, ini adalah untuk tes. Kalau untuk mengetahui apakah ini kena kekurangan daripada B12. Ya. Nah, static test ini kamu lihat fungsinya adalah untuk mengetahui kekurangan B12. Ya, metilmalonic kamu baca pelan-pelan. Jadi, pernicious anemia, makrositik, megaloblastik anemia disebabkan kekurangan B12. Biasanya ini akan berperan juga akibat kekurangan intrinsic factor yang ada pada lambung. Bisa disebabkan oleh orang vegan. Yang dikatakan vegan, dia sama sekali tidak makan produk hewani, baik telur ataupun susu. Ini bisa menyebabkan pernicious anemia. Jadi pada orang vegan, maka dia harus mendapatkan suplemen B12 supaya jangan terjadi kekurangan B12. Kalau dia masih makan telur dan susu, maka tidak sampai terjadi anemia akibat pernicious anemia. Ya, ini juga bisa disebabkan karena turunnya asam lambung, gastric atrophy, ya, hypopilari, gastrectomy, ya, gangguan-gangguan intestin seperti celiac disease, regional enteritis, atau obat-obat yang menghambat B12. Misalnya adalah neomycin, alkohol, colchicine, metformin, pancreatic disease. Jadi pada orang diabetes, kalau dia sudah ada gangguan pada hati, supaya jangan sampai dikasih metformin. Ya, ini adalah gejala daripada pernicious anemia, paresthesia, gangguan koordinasi daripada otot, gangguan memori, dan bisa terjadi halusinasi, dan ini kalau tidak cepat diperbaiki bisa terjadi permanen. Ini adalah stage-nya, dan B12 defisiensinya bisa kamu lihat. Inilah treatment B12. Dulu adalah dengan memberikan B12, biasanya protein yang tinggi 1,5 gram per kilogram badan, yaitu dari protein hewani, hati, telur, susu, atau produk-produk susu, dan dicampur dengan sayuran yang berwarna hijau. Dan ini juga bisa memberikan warna, disuntik dengan B12. Suntikan B12 inilah yang memberikan warna merah. Ya, folic acid ini adalah tropical sprue, ibu hamil, bayi yang lahir daripada ibu yang kekurangan asam folat, peminum alkohol, dan orang yang memakai jangka panjang yang menyebabkan terjadi absorpsi daripada ini. Ya, ini adalah methyl folate trap yang kamu bisa lihat pelan-pelan. Ini ada stepnya, dan ini adalah gangguan yang kita lihat bahwa pada
kalau terjadi kekurangan daripada asam folat 2-4 bulan. Nah, ini harus dibedakan. Kalau B12 biasanya akan berpengaruh juga pada saraf, sedangkan asam folat tidak. Hemolitik anemia bisa karena lisis daripada sel darah merah, vitamin E, antioksidan. Anemia terjadi pada bayi baru lahir, ya. Non-nutritional pada pasien orang-orang yang olahraga berat. Ini bisa terjadi hipokromik mikrositer sementara. Ibu hamil terjadi dilusi, sickle cell anemia dan thalassemia. Ya, sport anemia yaitu pada tadi saya katakan pada orang yang olahraga berat dengan tidak diet yang tidak beres. Semoga ini pelajaran berguna, kamu baca, dan ini juga berhubungan dengan metabolisme hem porfirin yang kita kuliahkan sebelumnya. Tolong ya, dia suka lagi ini liquid cairan cerebrospinal.